Denny Angela dengan NIM 2021008169. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang diampu oleh dosen Ibu Nala Trikusuma dengan mata kuliah Etika Bisnis. Salam dan bahagia. Yang pertama yaitu pengertian tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau yang disingkat dengan CSR merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan kepada sosial atau masyarakat maupun lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut, seperti melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk partisipasi dalam pengembangan ekonomi yang terus-menerus dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang terus-menerus dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. CSR telah diterapkan oleh sejumlah perusahaan nasional di Indonesia. Biasanya, kepatuhan dalam pelaksanaan CSR dikaitkan dengan program community development dan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. CSR bisa juga dikatakan sebagai respon sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan. Pengertian CSR sendiri telah menguraikan para ahli. Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menurut para ahli. Tanggung jawab sosial perusahaan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Kotler dan Nanci. CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagai sumber daya perusahaan. Lalu yang kedua, menurut Frederick, CSR bisa diartikan sebagai prinsip yang menerapkan bahwa perusahaan harus dapat bertanggung jawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakan di dalam masyarakat maupun lingkungannya. Lalu yang ketiga, menurut Kiculen dan Koistra, CSR adalah tingkatan pertanggungjawaban moral yang dianggap berasal dari perusahaan di luar kepatuhan terhadap hukum negara. Dasar hukum tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu yang tercetus dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penamaan modal atau UU PM. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Lalu yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/K-MK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan kooperasi melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Lalu yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998
tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Lalu yang kedua, keuntungan ekonomis. Yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Lalu yang selanjutnya, langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep yang luas berkenaan dengan dampak dari aktivitas-aktivitas bisnis secara keseluruhan terhadap masyarakat. Dari pengertian tersebut terdapat 3 pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu pendekatan moral. Kebijakan ini yang didasarkan pada prinsip kesantunan dengan pengertian bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar atau merugikan pihak-pihak lain secara sengaja. Lalu yang kedua yaitu pendekatan kepentingan bersama. Kebijakan moral harus didasarkan pada standar kebersamaan, kewajaran, dan kebebasan yang tanggung jawab. Lalu yang ketiga, pendekatan manfaat. Dengan konsep ini, perusahaan berupaya memberikan manfaat besar bagi pihak-pihak berkepentingan secara adil. Selanjutnya yaitu ada prinsip dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu prinsip kelangsungan atau kesinambungan. Bukan berarti perusahaan akan terus-menerus memberikan bantuan terhadap masyarakat. Akan tetapi, rencana yang akan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan berbeda dengan donasi bencana yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Lalu yang kedua yaitu rencana jangka panjang. Merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mestinya menyadari bahwa sebuah bisnis mampu tumbuh karena dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. Sebab itu, PJSP adalah tujuan yang baik dengan masyarakat. Ini bukanlah aktivitas yang sesaat, tetapi mengangkat popularitas. Lalu yang ketiga, memberikan dampak positif. Memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik itu secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Perusahaan yang melakukan PJSP harus peduli dan mempertimbangkan dampaknya. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan dana yang tepat. Dana yang diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam cost struktur perusahaan. Begitu juga budget yang untuk marketing yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual produk. Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya tidak membebani konsumen. Nah,
Lalu selanjutnya manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah izin sosial untuk beroperasi. Bagi perusahaan, masyarakat merupakan salah satu faktor yang membuat perusahaan bergerak atau malah sebaliknya nanti. Dengan adanya TJSP, masyarakat akan memperoleh manfaat dari adanya perusahaan di lingkungan mereka. Maka dengan sendirinya masyarakat akan merasa diuntungkan dan lama-kelamaan akan merasa mempunyai perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Pelaksanaan rencana TJSP bisa membantu komunikasi dengan stakeholder menjadi lebih sering dan erat, di mana hal tersebut akan menambah kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan akan membuat hubungan antara perusahaan dengan pihak yang terlibat semakin baik. Seperti adanya kerusuhan bisa ditangani dengan mudah. Jika seperti itu, maka biaya pengalihan risiko bisa digunakan untuk suatu hal lebih bermanfaat untuk masyarakat atau perusahaan. Lalu yang keempat, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dalam sebuah perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa berkontribusi besar terhadap stakeholder, masyarakat sekitar, dan lingkungannya. Hal ini tentunya akan menambah kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, yang mana ini akan meningkatkan etos kerja para karyawan. Lalu yang kelima yaitu melebarkan akses menuju market. Sebenarnya bisa saja menjadi sebuah peluang yang baik untuk memperoleh market yang baik dan besar. Ini bisa membangun loyalitas konsumen serta bisa menebus pasar yang baru. Hal ini disebabkan program TJSP dapat membuat nama atau brand perusahaan menjadi lebih terkenal. Yang keenam, melebarkan akses sumber daya. CSR dikelola dengan baik akan menjadi sebuah keunggulan bersaing bagi perusahaan yang nantinya akan membantu perusahaan dalam memperlancar jalan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan regulator. Dalam perusahaan yang melakukan TJSP pada umumnya akan turut meringankan beban perintah terhadap regulator. Pemerintah yang sebenarnya memiliki tanggung jawab besar terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Lalu yang kedelapan, mereduksi biaya. Rencana TJSP dapat menghemat biaya perusahaan seperti melakukan program yang berkaitan dengan lingkungan, dengan menerapkan konsep daur ulang dalam perusahaan sehingga perusahaan akan berkurang dan biaya produksi juga berkurang. Lalu yang terakhir, peluang mendapat penghargaan. Perusahaan yang memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat luas dan lingkungan sekitar akan berpeluang lebih besar untuk memperoleh sebuah program. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah kebanggaan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu karakteristik tanggung jawab sosial perusahaan yang baik. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial mengandung sistem governance yang baik, antaranya memiliki transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan harus mampu mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan di dalam dan di luar perusahaan. Lalu yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan bisa menciptakan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Lalu yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kegiatan yang melebihi kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu bentuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yaitu terbagi menjadi 4, yang diantaranya yang pertama konsumen.
konsumen saat penggunaan material ramah lingkungan, tidak berbahaya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas termasuk informasi atas suku cadang dan pelayanan yang harus diketahui konsumen. Lalu yang kedua, komunitas dan lingkungan. Dalam bentuk kegiatan kemanusiaan, manapun lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar, perusahaan maupun di daerah lain yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, karyawan. Karyawan dalam hal ini persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan mendapatkan penghargaan berdasarkan kompetensi dan hasil penilaian prestasinya. Lalu yang terakhir, kesehatan dan keamanan. Dalam hal ini, penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor sesuai petunjuk dan instansi terkait. Lalu selanjutnya, contoh tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimana program tanggung jawab sosial perusahaan bisa saja menjadi suatu program yang sangat membantu masyarakat sekitar untuk perusahaan tersebut. Dengan adanya program tanggung jawab sosial perusahaan bisa mempermudah permasalahan atau kesulitan yang dialami perusahaan dan masyarakat. Sedangkan untuk korporat, program tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan citra perusahaan yang layak di mata konsumen dan masyarakat. Berikut ada contoh mengenai keadaan lingkungan sekitar dan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, ya, yang dimana ada PT Pertamina. Pertamina memiliki komite untuk menjalankan program TJSP-nya dengan membentuk pemerintah Indonesia dalam peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM di dalam era firma dengan cara melaksanakan program yang aman. Dengan difasilitasi pencapaian target, acara dan bangunan hubungan yang sangat aman dan kontributif dengan seluruh pemegang kepentingan stakeholder untuk memberikan dukungan tindakan tujuan perusahaan, utamanya di dalam membangun nama perusahaan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.